Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi'ulumihi fid dharain amin. Radhiyallahu anhu wa qala radhiyallahu anhu babul qirad. Bab mengenai qirad. Apa itu qirad? Al-qirad wal muqaradah lughatu ahli al-Hijaz wal mudarabah lughatu ahli al-Iraq. Ini tiga kata intinya sama, ya. Al-qirad, ya, wal muqaradah, dan kalimat qirad dan kalimat al-muqaradah itu lughah ahli al-Hijaz, lughahnya penduduk Hijaz. Hijaz itu sekarang daerah Saudi dah tuh, ya, itu Hijaz tuh, ya, Mekah, Madinah, ya, Jeddah, semua Hijaz tuh, daerah situ. Wal mudarabah, kalimat mudarabah lughatu ahli al-Iraq, itu bahasanya ahli Iraq, penduduk Irak, ya, Irak yang di Basrah, di Kufah tuh, ya, Irak tuh, Iran, dekat-dekat situ. Kalau Iran dia Persia, ya, dia bukan Arab. Iran itu Persia, beda bangsa, beda dengan apa Irak. Kalau Irak Arab dia, ya. Nah, kalau Iran itu Persia, dulu penyembah Majusi, penyembah api, agamanya Majusi, ya. Ta'riful qirad, definisi qirad. Apa itu qirad? Lughatan, menurut bahasa, mustaqun, dikeluarkan minal qardi, dari kata qard, ya. Qirad dari kata qardi. Apa itu qardi? Wa huwal qat'u, yaitu memotong, ya. Jadi qirad itu kata asalnya al-qard. Apa al-qard itu? Al-qat', memotong. Kenapa dikatakan qirad? Diambil dari kata-kata yang arti memotong. Li'annal malik, karena sesungguhnya sang pemilik, ya, pemilik harta maksudnya, yaqta'u, dia memotong min malihi, dari sebagian hartanya, lil amil, diberikan kepada amil, orang yang bekerja, lihat tajira, untuk dijadikan perdagangan fihi, dalam hartanya dia. Nah, jadi diambil dari kata-kata qard, artinya memotong. Kenapa? Misalnya saya punya duit banyak, ya, Syarif nggak punya duit, cuma dia punya keahlian, dia bisa bikin makanan, ya. Nah, ini saya kerjasama, Ustaz, antum kan duit ada, terus nggak mau dipakai, terus saya buat usaha. Mau usaha apa ya, bingung, nggak sempet ngajar, ya. Duit ditumpuk aja tuh amplop tuh, belum buka-buka. Udah berapa lemari tuh amplop, ya. Gini aja Ustaz, gimana kalau saya usahakan duit antum kasih modal sama anak yang dagang. Emang bisa apa? Anak bisa bikin dimsum, anak bisa bikin bakso, misalnya gitu, ya. Dia yang dagang tuh, anak yang modalin. Ini namanya qirad, ya. Kenapa qirad? Karena seakan-akan uang anak potong, anak ambil sebagian, ya, anak kasih sama Syarif. Cuma bukan dikasih serta merta, ya, tanpa ada imbalan. Ente dagang Arif dengan duit itu, ntar ada untungnya, kita bagi dua, gitu. Paham kira-kira, ya. Ini anak namanya Malik, si Syarif namanya amil, ya. Malik pemilik harta, amil sang pekerja, karyawan, gitu, ya. Paham kira-kira? Kenapa akad qirad ini diperbolehkan? Karena itu terkadang orang itu dia punya harta, cuma nggak punya keahlian untuk mengolah hartanya, atau mungkin punya keahlian cuma nggak punya waktu untuk berusaha, sibuk ngajar, sibuk ngurus orang tua, misalnya nggak sempet pokoknya, ya. Cuma duitnya ada, warisan misalnya, daripada habis begitu aja, mendingan dipakai usaha, itu kan. Kalau usaha kan berkembang, gitu, ya. Tapi ya dikasih sama orang yang kompeten, yang benar-benar ngerti buat dagang, buat usaha. Kalau dikasih sembarangan habis duit kita, ya. Yang kita tahu orangnya amanah, karena hari mana itu dulu kan sempat dagang di ITS itu, di pamerannya. Jadi waktu dia pegang berkembang tuh usahanya, ya. Kan anak yang ngitung keuangannya, wah untung lumayan nih, gitu kan, sampai mobil bisa DP, nyewa, nyicil, ya, mobil mertua gitu, yang bayarin istri. Tapi begitu dia hamil, akhiran, ya, dipegang sama karyawan, kan, habis, barang habis, duit gak ada, ya, ya. Kita cek, barang gak ada, duitnya masih gini nih. Tanya, bongkar apa, kita kilik, akhirnya aku juga, ya saya pakai, baru ngomong, ya. Nah, ini repot kalau pekerja karyawan kita nggak amanah, repot, habis duit kita, ya, rugi. Mana tuh orang kalau mau usaha, apalagi baru mulai, jangan kasih orang, pegang sendiri, ya, nggak bakal maju kalau pegang orang, ya. Kecuali memang orangnya amanah, benar, ya. Nah, ini kita percaya nih sama nih orang, ya udah, butuh berapa deh kira-kira, buka begitu, ya 20 juta Ustaz, nih, dagang dah, gitu, ya. Anak yang ngasih duit,
anak potong dari sebagian harta anak kasih ke syarik untuk berdagang, berusaha. Itu namanya al-qirat. Ini dari segi bahasa. Wa syar'an, menurut syariat apa itu? Nah, sama seperti kemarin syuf'ah. Kenapa syuf'ah diperbolehkan? Syuf'ah itu kan ngambil hak secara paksa. Padahal kita nggak boleh ngambil hak orang secara paksa. Ya, hukum awal, hukum dasar itu syuf'ah nggak boleh. Sebenarnya ngambil hak orang secara paksa nggak boleh. Cuma kenapa diperbolehkan? Lidaf'id doror. Kan gitu alasannya. Untuk mencegah pemilik lama kena madorot, kena bahaya, ya, kesulitan. Karena misalnya saya kemarin pertanyaan Ipul tuh, gimana kalau seandainya harta yang dimiliki bersama itu dari warisan, di ana buka beberapa kitab itu nggak ada disyaratkan pemilik lama mendapatkan dengan cara muawadhah, enggak. Yang penting dia memiliki bersama secara musya', secara campur, ya, belum dibagi. Jadi punya tanah warisan misalnya, ya, punya tanah warisan itu kan rame-rame. Nah, kalau seandainya tiba-tiba ada salah satu saudara yang ngejual, yang lain nggak mau ngejual, dia ngejual, ada orang baru di situ, kan kita nggak nyaman. Orang tanah orang tua kita nggak mau jual-jual, akhirnya salah satu orang yang dari anak ini inisiatif, udah anak mau ngambil secara syuf'ah, boleh. Ya, nanti beli berapa sama abang anak, dijual berapa sama dia? 1M, ini 1M, nanti angkat kaki, ini tanah orang tua anak. Nah, itu bisa nih, musya', ya. Yang penting musya'. Kalau udah dibagi-bagi, hafid sini, abangnya, itu namanya nggak bisa, udah masing-masing. Cuma kalau masih musya' nyampur rame-rame, yang mana punya saya? Ya pokoknya rame-rame deh nih, terus dibagi, ya. Hatta misalnya ketahuan bagiannya, saya misalnya seperempat, Ani seperempat, abang seperempat, ini seperempat misalnya. Cuma belum ditentuin yang mana, itu namanya musya', ya, campur aduk, belum dibatas-batasin. Yang posisi sini hafid, ini udah tentuin. Ini enggak. Kalau masih musya', ini kita boleh ambil secara syuf'ah. Kenapa boleh? Padahal kan ngambil hak orang secara paksa nggak boleh dalam syariat, dalam agama. Ini untuk mencegah pemilik lama terkena doror. Ya, mungkin nggak cocok sama orang ini, ya, atau ini orang bermasalah, atau musuh keluarga, atau gimana lah, sama kita nggak pernah cocok. Nah, udah, pendangannya itu boleh. Paham kira-kira? Selain itu, selain syuf'ah nggak boleh kita ngambil hak orang secara paksa. Ya. Hak orang baik berbentuk barang misalnya, atau istri, boleh nggak ngambil istri orang secara paksa? Nggak boleh. Ini selama belum dicerai, ya, udah aku bawa, ya, gua nggak mau tahu, lu ceraiin. Kalau nggak mau tembak lu, itu secara paksa. Hatta dicerai nggak sah cerainya. Ya, nah ini. Jadi memang akad-akad muamalah itu pasti yang agama ajarkan, pasti manfaatnya itu lebih baik dibandingkan kita pakai cara lain, gitu ya. Al-qirat begitu juga. Kenapa kok boleh, ya, kita kasih harta kita ke orang, ya, karena orang punya kesibukan beda-beda. Yang satu punya keahlian nggak punya modal, yang satu punya modal nggak punya keahlian, ya, maka caranya Islam mengajarkan kerjasama, ya, partner, join, gitu ya. Wa syar'an, menurut syariat, tauqilu malikin, mewakilkannya sang pemilik harta, bija'li malihi, dengan menjadikan hartanya dia, biyadin akhar, atau biyadi akhar, ya, di tangan orang lain. Biyadi akhar, kan biyadinya, biyadi akhar, di tangan orang lain. Lihat tajiro, supaya dia berdagang fihi, dengan harta tersebut, ya. Nah, ini apa namanya, yang dikatakan qirat begitu. Jadi kita menyerahkan harta kita pada orang supaya dia berdagang dengan itu. Warribhu, dan keuntungannya, ya, untungnya, mushtarakun, itu bersama-sama, ya, bersama-sama, bainahuma, di antara mereka berdua. Nah, ntar untung bagi dua. Kok bagi dua, Ustaz? Iya, kan saya yang capek. Iya kan, lu yang capek, tapi kan duit dua. Lu kalau nggak gue kasih modal juga nggak bisa punya untung, gitu. Jadi sama-sama, ya, apa kalau bahasa biologi, simbiosis mutualisme, ya, saling menguntungkan. Yang satu untung, duitnya berkembang, yang satu untung bisa usaha, bisa punya penghasilan. Nah, itu ya, kayak kebo sama apa namanya itu, sama burung, ya, burung kecil tuh, kalau di biologi gitu kan. Kebo punya kutu, ada burung kecil nemplok, si burung kecil makan kutunya, sama-sama untung. Si burung kenyang, si kebo jadi nggak kegatelan, gitu. Ya, simbiosis mutualisme. Baik. Kemudian apa hikmahnya? Al hikmatu min jawazih. Hikmah, ya, hikmah dari memperbolehkan qirat itu apa? Apa hikmahnya? Yang terkandung dalam qirat itu masih sulhajati ilaih, ya, masih sulhajah, tersentuhnya atau adanya hajat, ya, adanya hajat ilahi terhadap qirat. Kadang
ada kebutuhan begitu, ya. Kebutuhan orang supaya dia hartanya bisa berkembang, tapi dia nggak bisa usaha, nggak ngerti atau bingung. Kan ada orang begitu, duit banyak dapat warisan nih, diapain ya, gitu kan, bingung. Ntar habis begitu aja sayang-sayang, gitu. Yang satunya lagi, keahlian banyak banget, dia modal, gimana coba, ya kan? Fal ba'du ladaihi malun, fal ba'du maka sebagian, ya sebagian orang ladaihi bagi dia malun memiliki harta. Sebagian orang dia memiliki harta. Wala yuhsinul bai'a wasyira, tapi tidak ahli, ya tidak pintar menjual dan membeli. Artinya nggak pintar jual beli, nggak pintar dagang. Ada orang begitu, ya. Aula taliqu, atau tidak patut, tidak pantas mubasyaratuhu laha, untuk dia berkecimpung langsung, ya, terhadap hal tersebut, perdagangan tersebut, ya. Mubasyaratuhu, berkecimpungnya di orang tersebut langsung, bahwa tadi laha terhadap tijarah. Misalnya Syarif ini pinter jual ini daging misalnya, atau jual ayam potong misalnya gitu. Nah, ana pemilik modal, ana ustad misalnya gitu kan, kayaknya nggak pantas tuh ustad kerja di tempat-tempat begitu yang banyak darah, kotor, di pasar-pasar tradisional misalnya gitu. Bagi orang umum nggak pantas ustad, misalnya tempat-tempat gitu, ya, campur sama orang-orang mbak-mbak yang gitu, ya, nggak pantas ustad. Tapi kalau Syarif pantas misalnya. Nah, bagi sebagian orang kan muruah orang beda-beda, ya. Muruahnya seorang ulama beda sama orang biasa. Muruahnya tukang bangunan beda sama santri, beda, nggak bisa disamain. Tukang bangunan pinggir jalan pakai celana pendek, pakai singlet, biasa aja, orang udah ngeliatnya nggak apa-apa, tukang bangunan, kuli. Cuma kalau santri begitu, kayak santrinya tuh barangannya jangan pinggir jalan begini mah, nah, kan nggak pantas. Beda-beda muruah orang itu, ya. Nah, jadi ada orang yang memang patut, pantas untuk bekerja di bidang itu, ada yang enggak, gitu. Saya punya guru Syekh Muhammad Ba'udhan, mufti, bukan sembarang guru, mufti Tarim, ya. Beliau selain ngajar, kerjaan sehari-hari apa? Jadi tukang bangunan. Ya Allah, tuh kalau ente nggak tahu dia, jalanan lagi bangun rumah, ada dia tuh. Nggak ngerti, ya saja. Padahal orang alim itu. Tuh, gitu lihat. Ya, emang sebaiknya gitu. Kalau orang yang semasuknya, saya masih berusaha mencari orang yang berkecimpung di bidang agama, apalagi ngajar gitu, ya. Sebaiknya dia punya usaha, walaupun kecil-kecilan. Buka warung, jualan apa gitu. Jadi dia punya penghasilan khusus dari usaha dia, sehingga nggak bergantung dari pemberian orang lain. Jadi akan menambah keikhlasan dia dalam ngajar. Ya, artinya kalau dia dakwah, dia ngajar, nggak dikasih pun nggak masalah. Saya udah punya penghasilan sendiri gitu ibaratnya. Dan guru-guru kita gitu, Habib Salim tuh punya toko kaset sholawat, qasidah gitu, ya, ceramah-ceramah. Habib Hasan punya toko parfumnya, punya usaha. Ya. Cuma Ustaz Afif belum ada usahanya nih, ya. Habis mulu buat cicilan, habis mulu, ya. Ya apa dah, yang penting ya ngajar jalan terus, nggak libur. Hah? Sakit? Oh iya, Syakiri baru nih kan, baru. Cuma maksudnya belum jalan gitu, belum diseriusin gitu. Itu masih ada tuh jualnya bagaimana, bingung tahu. Kadang-kadang kalau udah bingung tuh ada bagi-bagi, bingung jualan, ya. Tapi sih sebenarnya bisa, ya. Lagi waktu itu dimotivasi sama Bunda, jualan bang, kamu jualan baju koko, gitu kan. Ya, modalin. Ya, belum fokus aja, bisa doain dah, ada waktunya gitu dagang, ya. Baik. Kemudian kadang ada orang yang memang tidak pantas dia berkecimpung di bidang itu, ya. Kayak tadi itu di tempat-tempat yang kotor, ya, jagal gitu kan nggak pantas. Orang-orang yang alim gitu nggak pantas. Ya, aul istighalihi bil ibadah, atau karena sibuknya dia dengan ibadah. Dia duit banyak, disuruh usaha, aduh, anak kalau usaha habis dah ibadahnya, kurang semua, nggak ada waktu buat baca Quran, buat wiridan, baca sholawat, nggak ada. Ente aja dah, tuh ada modalin, anak terima hasil aja. Nah, itu enak begitu tuh, ya. Punya kontrakan misalnya, ya bangsa 50 pintu lah, ya, ruko 20 pintu misalnya, udah dah. Di masjid aja udah ngajar, baca Quran, ya, wiridan, zikiran, gitu aja. Dia bulan masuk gitu. Enak gitu Umar. Ya, jadi kita nggak pikirin puyeng-puyeng. Anak sekolah udah ada, bini belanja udah ada.
Oke, nggak keluar dari masjid ya, itikaf ya. Ya. Awil ilmi, atau sibuk dengan ilmu, al-ishtighal bil ilmi. Dia nggak ada waktu, dia belajar, santri dia, dan dia pinter lagi. Sayang kalau disuruh dagang. Dan banyak kasus begitu. Anak ini berpotensi, cuma orang tuanya nggak ngedukung di bidang itu, malah disuruh berhenti nyantren. Udah bantuin dagang aja dah. Ya, akhirnya nggak jadi apa-apa, nanggung. Ya, kita kalau punya anak cerdas, itu langsung didukung, disupport. Ya. Pernah dengar ceramahnya Ustaz Hadi Hidayat ketika dia mau mondok, pernah dengar nggak? Bagaimana pengorbanan ibunya ya, menjual macam-macam gitu. Karena tahu anaknya pinter, ya bisa diharapin. Nah itu yang itu disupport. Nah, kalau anaknya bebel ya udah dagang aja udah, mungkin bukan bidangnya di situ gitu. Kan orang beda-beda keahliannya, nggak bisa disamarata ya, nggak bisa disamarata. Nah, artinya kita nggak bisa terlalu maksain anak kita harus begini ya. Saya misalnya Arbi, ya harapan saya ya dia bisa belajar agama, bisa ngafalin Quran, ya udah orang besar, orang alim nanti gedenya. Cuma nggak tahu ada bakatnya saya ada apa enggak. Ya, kita cuma ngarahin, kalau dia mau ya udah, kalau enggak jangan dipaksain. Kasihan juga kalau dia bukan passionnya di situ, nggak di situ gimana? Nggak nikmat, dia nggak nyaman di bidang itu. Ya. Yang dia mau aja gitu. Ya. Arbi nggak berhasil ya bikin Muhammad. Ya. Muhammad Ahmad, ya 3. Ya. Gitu. Karena beda laki sama perempuan, ya nggak mungkin Aira ngajar di sini kan nggak lucu, ya. Biar kata dia misalnya Aira jadi alimah, ya pinter hafizah, misalnya nggak mungkin ngajarin majlis laki-laki, yang kira pakai satir, ya. Nah, kalau Arbi kan bisa gitu, cuma kan kita nggak tahu, kelihatannya bakatnya malah adiknya yang cepet ngapal, ya. Walaupun Arbi juga cepet, kalau kita telatenin cepet dia, ya. Cuma masalahnya handphone aja itu, handphone, ya. Ngerusak gitu, ya. Tapi sekolah pakai handphone sekarang nggak bisa, jadi coba salah kita. Wal ba'du ladaihi maharatun, dan sebagian yang lain, orang lain maksudnya, ladaihi dia memiliki maharah, keahlian, wa khibrah, dan apa namanya, pengalaman, wa ma'rifah, dan pengetahuan, bitijarah, dalam masalah berdagang, wa laisa ladaihi malun, dan dia tidak memiliki harta. Ada orang duitnya ada tapi dia nggak pintar jual beli, atau nggak pantas untuk melakukan jual beli, atau sibuk sama ibadah, sibuk sama mencari ilmu. Tapi sebagian ahli, ya bikin kusen, bikin pintu, jago dah Ustaz ya, tuang kayu benar-benar. Ya, dia udah pengalaman nih, udah ikut orang lama, dia punya pengetahuan, dia punya koneksi, punya pelanggan. Cuma modalnya kagak ada. Nah ini yang gini nih, nanti modalin tuh, ya. Fajawwaza syari'u, fajawwaza, maka membolehkan siapa syariat. Syari di sini maksudnya Allah ataupun Rasulullah, ya, itu syari', ya orang yang yang memberikan syariat, yaitu Allah atau Rasulullah, memperbolehkan apa? Al-qirat, akad qirat. Untuk apa? Limaslahatihima, untuk maslahat mereka berdua, gitu maksudnya. Sampai sini jelas? Jelas ya? Al-aslu fihi, apa dalilnya qirat? Annahu sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daraba li Khadijah, ya daraba li Khadijah bimaliha ila Syam. Daraba tadi artinya sama, ya artinya melakukan akad qirat, ya. Daraba kan mudharabah, kalau lughahnya orang Irak, mudharabah artinya apa? Dia melakukan, Rasulullah melakukan akad qirat li Khadijah, terhadap Khadijah, bimaliha, dengan hartanya Khadijah, ila Syam, ke daerah Syam, ya. Wa anfadat ma'ahu, bahkan memberikan si Khadijah ini ma'ahu, bersama Rasulullah SAW, abdaha, budaknya, Maisarah, yang bernama Maisarah. Maisarah ini bisa laki bisa perempuan, ya. Ini Maisarah di sini bukan perempuan, bukan berarti Rasulullah dagang dia teman perempuan, enggak. Maisarah itu budak laki, namanya Maisarah. Kalau di kita kayak nggak biasa ya, laki namanya Maisarah, ada nggak? Coba aja dah, ada namanya anaknya Maisarah, pasti diketawain, laki Maisarah. Padahal dalam bahasa mereka itu, bahasa Arab itu buat laki dan perempuan. Hindun, ada nggak laki namanya Hindun? Nggak ada. Di Arab itu Hindun buat laki dan perempuan. Ya. Ada nggak bahasa kita, nama kita yang buat laki sama perempuan? Misalnya Reza, bisa, itu bisa laki bisa perempuan. Reza Rahardian main film, Reza penyanyi, Reza juga, ya. Reza Atamafia, ya, itu laki sama perempuan. Begitu ada ketemu orang dagang pulsa, mbak ada cewek, ya, mbak, Doni ada? Doni nggak ada, Pak Ustaz. Nah ini mbak apanya? Saya ponakannya. Siapa namanya? Reza.
Reza nama laki, enggak usah perempuan juga. Oh iya, ntar perempuan juga. Reza penyanyi perempuan ya. Iya, ada masalah pun gitu, ada nama yang bisa dipakai buat laki atau perempuan, gitu ya. Nah ini Nabi kita Muhammad SAW ini dulu kan pernah tuh ya ngambil ikut akad sama Sayyidatina Khadijah untuk dagangin usahanya Siti Khadijah dibawa ke Syam, ya kan? Jadi Nabi aja pernah melakukan akad qirad, gitu. Jadi keuntungan dibagi nanti. Dan Rasulullah termasuk orang yang pintar berdagang. Bahkan Nabi itu selesai barangnya laris paling dulu, paling habis paling duluan, jadi kembali ke Mekah lebih dulu bersama Maisarah, gitu ya. Nah dari situlah tertariknya Sayyidatina Khadijah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tertarik saya Khadijah ya, karena Maisarah itu cerita Muhammad itu orangnya baik ya, kalau lagi jalan nih tuh naik onta ganti-gantian ya, ntar saya naik ya dia jalan, ntar dia jalan saya naik, jadi bukan dia doang sendiri gitu ibaratnya. Padahal budak, kalau budak kan disuruh jalan terus juga apa-apa budak ibaratnya kan, tapi Nabi Muhammad nggak begitu ya. Sama seperti Sayyidina Umar bin Khattab ketika merebut Palestina ya, ketika merebut Palestina Palestina dipegang sama orang-orang Islam, dilaporin sama Sayyidina Umar, kita menang, Palestina udah kita pegang. Sayyidina Umar datang ingin membuka kota Palestina ya. Nah itu datang nggak pakai pengawalan, berdua doang sama budaknya ya. Jadi budaknya itu kalau jalan ya sekian jam naik kota Sayyidina Umar, ada gitu gantian budaknya suruh naik. Kata budaknya, jangan ya Amirul Mukminin, ini presiden loh ya, udah jadi presiden, jangan, masa saya naik onta, enggak ya, bagi ganti-gantian, karena jalan lagi. Walau nolak budaknya malah nggak boleh, nah, ganti-gantian naik onta. Nah begitu nyampe sudah dekat sampai di Palestina, gilirannya budaknya bayangin itu ya. Udah nyampe gerbang Palestina, gilirannya naik onta, budaknya Sayyidina Umar. Itu orang-orang di Palestina udah nunggu, mana nih ambil, kan zaman dulu nggak kayak zaman sekarang ada foto ya, udah tahu gimana Umar bin Khattab. Sekarang zaman dulu kagak ada ya, jadi orang nggak tahu Umar itu yang mana. Jadi begitu nyampe di Palestina, masuk gerbang, dibuka pintu, orang udah mengeluh-ngeluhan, selamat datang ya ambil yang dekat onta, yang itu dia bilang bukan saya ini ya ambil pintu lagi jalan tuh, ya Allah, orang itu presiden zaman dulu gitu tuh, didikannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kalau mau datang sibuk seminggu sebelumnya udah dinetralisir, sterilisasi ya, jangan ada yang lewat di patok-patokin semua, bersih-bersihin. Nggak ada kayak gitu ya. Sayyidina Umar itu kalau lagi tiduran ya, lagi istirahat itu siang-siang di bawah pohon korma, nggak ada pengawalan, biasa aja gitu. Lu ada utusan raja mana gitu datang, tanya mana Amirul Mukminin mana tuh di atas tidur bawah korma, ini santai aja gitu. Kalau sekarang kan heboh gitu ya, Masya Allah, beda banget memang ya. Ya orang-orang saleh itu beda. Nah ini Nabi Muhammad pernah melakukan akad qirad ini, jadikan dalil bahwasanya qirad itu boleh, gitu ya, paham ya. Tapi ini sebagian ulama menentang nih dalil ini ya, waktu ridho al-istidlal bima dzukir, ditentang ngambil dalil pakai cara apa, pakai kejadian ini. Kenapa? Bi anna safarahu li Khadijah kana ala sabil istijar. Ini katanya menurut sebagian ulama Nabi Muhammad itu dagang bukan akad qirad, tapi istijar, dibayar, digaji gitu ya. Jadi ente jualin Muhammad karena gaji sekian gitu. Jadi bukan akad qirad. Nah, makanya dalil pakai ini kayaknya nggak cocok katanya gitu ya. Nggak cocok. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu saat kerjasama sama Khadijah itu bukan qirad akadnya, tapi istijar ya, disewa, sewa tenaga maksudnya ya. Kita dagangin, kita bayar sekian gitu ya. Nah ini ketika Nabi sudah laku barang semua, maka Nabi Muhammad SAW pulang bersama Maisarah. Ini belum jadi Nabi ya, baru Muhammad doang ya, belum diangkat jadi Rasul, masih muda, 25 tahun ya. Nah begitu sudah mendekati kota Mekah, Nabi Muhammad itu nyuruh Maisarah, saya duluan bilangin kita udah nyampe di sini, sampein sama majikan ya, sama bos ente ya, bisa ketemu apa enggak, Maisarah duluan, Nabi belakangan. Begitu Maisarah nyampe, disampaikan bos, bahasa kita bos dah gitu ya, bos
ini Muhammad udah pulang sama saya nih. Oh, udah selesai, yang lain belum, ya, belum habis. Jadi udah laris duluan, dan untungnya banyak. Benar, iya. Ya, mana Muhammad? Masih di luar Mekah, lagi jalan ke sini. Dia mau izin mau ketemu. Iya boleh. Gitu, ya. Akhirnya Khadijah kan saat itu Siti Khadijah umur 40 tahun. Janda 2 kali, bayangin. Janda 2 kali udah punya anak dari suami yang sebelumnya. Dan dia orang kaya keturunan bangsawan, ya, kaya, udah dia kaya. Suami pertama meninggal kaya, ninggalin banda. Suami kedua meninggal kaya juga, ninggalin banda, makin kaya. Ini janda kaya. Ya. Sekarang kayak itu tuh Musdalifah. Dia janda kaya gitu kan. Nah, Siti Khadijah itu dia rumahnya ada sutuh gitu ya. Ada arusnya ya, singgah sana dia, kayak bahasa kita saung gitu ya. Itu ada dayang-dayang yang kipas-kipasin. Orang kaya, yang zaman dulu nggak ada AC, nggak ada kipas. Kayak raja gitu, kayak ratu. Ya. Jadi dia di atas gitu. Nah, ketika dia lagi nunggu Nabi Muhammad SAW datang, dia ngeliatin, lihat pemandangan di atas itu. Ya kayak kita orang kaya tuh lagi di puncak gitu, lihat pemandangan itu kan asik tuh ya. Tiba-tiba dia kaget, ada sekelompok burung bergerombol terbang pelan-pelan, ya mendekat dari luar kota Mekah sampai gerbang kota Mekah. Dia bingung, ini burung apa ini? Ya, terus kok nyampe ke atas rumah dia, terus berhenti di situ. Nggak lama terdengar suara ketukan, ya, Assalamualaikum, gitu bahasa kita gitu. Siapa? Dia coba lihat siapa? Pas lihat Muhammad, katanya gitu. Muhammad. Bilang sama Muhammad, suruh balik ke gerbang Mekah. Kan dulu kota dulu ada gerbangnya. Balik ke gerbang Mekah. Terus kesini lagi. Karena Khadijah kaget, jangan-jangan apa di burung ngawal Muhammad gitu kan? Kok ada burung banyak? Akhirnya coba dites lagi. Nabi Muhammad pergi lagi tuh. Yang majikan bos nyuruh, gitu ya aja udah bos ya kan. Udah sana balik. Nggak pakai nanya-nanya. Itu burung ikut. Wah, bener nih Muhammad nih. Gitu. Pas balik lagi ke Mekah, ngikut lagi. Wah, bener nih Muhammad. Ini bukan orang sembarangan pasti nih, gitu. Makin tertarik Khadijah. Yang sebelumnya udah santer, nyebar dia Al-Amin, orang yang bisa dipercaya, akhlak yang mulia, ya. Akhirnya dia ngomong sama temennya, ini Muhammad nih kayaknya bukan laki-laki sembarangan. Gimana? Anda suka? Iya, gitu ya. Katanya mau sama dia, ntar dibilangin sama pamannya, dia tinggal sama pamannya. Ya. Kata dia, masa mau Muhammad sama saya udah janda, gitu ya. Ntar saya bilangin dah, usah gampang. Gitu kata temannya nih, ya, temannya Khadijah. Emang temannya ini yang Nabi suka ingat waktu Siti Khadijah dia meninggal, temannya belum, kalau Nabi motong korban kasih temannya Khadijah, gitu. Ini temannya ini nih, yang jodohin comblangnya, gitu. Sampaikan ke pamannya Abu Thalib, ya. Ini Khadijah kayak senang sama ponakannya Nabi Muhammad. Oh masa Muhammad yatim piatu, nggak punya duit, orang susah. Ya benar, ya. Nih sebagai keseriusannya dalam satu riwayat Siti Khadijah itu ngasih emas, gesper emas, ya, buat maharnya dia, jadi dikasih buat balikin lagi gitu, ya. Kan kalau dikasih sama perempuan kaya kan ngomong masa nggak ngasih mahar, itu nggak pantas kan. Nah tapi Nabi Muhammad nggak punya duit, ya, gimana cara dikasih, gitu dikasih, ya. Kasih itu. Akhirnya udah singkat cerita jadilah istrinya Nabi kita Muhammad SAW yang paling beliau cintai dan nggak ada gantinya. Walaupun sama Siti Aisyah yang perawan, yang muda, yang cantik, tetap nggak bisa mengalahkan cinta beliau kepada Sayyidatina Khadijah. Ya. Nah itu dia. Nah ini awal mula Nabi Muhammad dagang. Ada yang mengatakan akadnya qirat, ada yang bilang akadnya itu istijar. Ya, paham ya? Taib. Ya walaupun khilaf dalil ini nggak masalah lah, intinya boleh lah di agama boleh, gitu ya. Arkanul qirat, rukun qirat, sittatun ada 6. Yang pertama malikun, sang pemilik harta, ya dong harus ada yang punya duit. Yang kedua amilun, yang bekerja. Yang ketiga malun, ada hartanya. Ya kalau nggak ada hartanya mau pakai apa? Yang keempat amalun, ada kerjanya, ada usahanya, ada dagangnya, ya. Pemilik ada, yang kerja ada, harta ada, nggak mau dagang, ya nggak jadi qirat. Ada duit apa rib nih 20 juta kan, iya. Terus gimana? Ntar dulu ya, besok aja, ya kagak jadi qiratnya. Harus ada usaha, ada kerja, ribhun, ada keuntungan. Ya yang keenam sighatun, ada sighat ijab qabul.
Ya, apa keutamaannya? Fadluhu, keutamaannya qiraat fil hadis, dalam satu hadis, tis'ata a'syarir rizqi fit tijarah wal usyur fil mawashi. Ya, tis'ata a'syur, 9 dari 1/10 rezeki, ya, fit tijarah itu ada dalam perdagangan, kata Nabi itu. Jadi kalau apa kita pakai persentase, kalau Allah nurunin rezeki itu bentuknya 10, ya, 10, yang 9 itu adanya di tijarah, di usaha. Makanya paling berkah itu dagang. Nah, kayak Bang Zainul, dia dagang dimsum, dagang seblak, apa aja dagang sama dia, ya. Dagang apa lagi Bang? Jahe, anaknya jual jahe. Mau usah pakai gengsi, halal Pak. Kadang orang Betawi gengsi, Betawi gak gedean gengsi, ya. Masa saya jualan ayam goreng, emang apa? Emang nyolong apa? Kan enggak, ya. Jangan gengsi, selama itu halal nggak apa-apa. Kenapa gengsi, ya? Dagang, Nabi aja dagang, ya. Dan paling banyak rezeki itu turun di perdagangan. 9 dari 10 dari 10, 9 dari 10 itu ada di perdagangan. Wal usur, yang 1/10-nya fil mawashi, ya, itu di apa namanya, mawashi itu di sini berarti apa nih? Bisa berarti ma'isyah. Mawashi itu di pertanian, kayak apa di peternakan, ya. Sebentar, hadisnya ada nih, takut salah kalau hadis ngerti ini, takut. Cari dulu. Kayaknya ternak, seingat atau peternakan kayaknya. Coba ya. Ini kayak ini. Redaksi hadisnya. Iya, kayak ini peternakan, yang diternak. Jadi satunya itu di peternakan, tapi kebanyakan di dagang. Lama amat bukanya ini. Internetnya lemot. Ya, kayaknya mawashi itu peternakan, ya, diternak. Iya benar ya, ternak hewan gitu ya. Yang 1/10-nya diternak. Berarti yang lain-lainnya gimana? Kayak berkebun, gitu kan? Sebenarnya itu ada hadis juga yang menerangkan tentang fadilahnya jadi petani, ya, fadilah jadi petani. Petani itu luar biasa loh, ya, kelihatannya sepele tapi sebenarnya nggak sepele, ya. Petani itu dia menopang kehidupan makhluk yang banyak, ya, dari manusia. Kita kalau nggak ada petani, kenapa kita, ya kan? Nggak ada beras, puyeng kalau kita yang biasa makan beras, ya. Kemudian dia ngasih rezeki buat burung-burung yang suka nyolong padi itu ngasih makan banyak gitu, ya. Berkahnya petani itu luar biasa. Cuma sekarang udah mulai malas jadi petani, ya, karena dikerjain mulu petani, pupuk dimahalin, ya, begitu panen dimurahin. Malas jadi petani jadi, ya. Dulu kita swasembada pangan zamannya Pak Harto kan, ngirim beras kita kalau ASEAN. Sekarang kita dulunya ekspor, sekarang impor. Dulunya apa, impor ya, ekspor, sekarang impor. Beras impor, garam impor, cabai impor, masya Allah, semua, ya. Makanya ada meme, pie masih enak zamanku tuh, gitu kan, ada meme begitu, masih enak zaman saya kan. Desi nurunin anak, ya, nyesel juga nurunin dia. Dulu biasa cuma 700, ingat gak biasa 700 deh, ngerasain nggak? Jadi 700 tuh enak banget, surga. Biasa 700, sekarang 10.000. 400 pernah juga kan dulu, iya. Masya Allah, ya. Jadi itu apa namanya, rukun apa fadilahnya, keutamaan dari qiraat atau dagang. Intinya dagang gitu ya. Dagang itu 9 dari 10 rezeki ada dalam perdagangan. Yang 10/10-nya ada di peternakan. Suratul qiraat, contohnya qiraat gimana? An yaqula Zaidun, ya, hendaknya Zaid berkata li Amr, kepada Amr, qaratuka, jadi kata gitu, qaratuka, saya melakukan qiraat kepada kamu fi hadhil alfi dinar, di 1000 dinar ini, litijarah, untuk berdagang. Dagang apa? Jelas, harus jelas. Fil adawatil madrasiyah, di alat-alat sekolah, perlengkapan sekolah, ya, mau pensil, pulpen, penggaris, buku, kayak alat-alat sekolah dah, ya. Ala anna ribha, atas keuntungannya, bainana, antara kita berdua, bin nisf, masing-masing setengah. Nah, ya, saya bilang gitu, salah nih ya, lah anak kasih ente duit 10 juta sebagai modal untuk kita ente dagang,
nanti keuntungannya kita bagi dua. Nah, itu namanya qirot. Nah, kalau Anda udah ngomong itu, fayaqulu Amr, maka Amr menjawab, qabiltu, saya terima. Itu. Nah, jadi itu akadnya tuh. Nah, duit dipegang tuh sama si Amr tuh, sama si Salah. Yalah, dagang itu dia ya cari tempat ya buat tokonya ya, terus beli yang mau dijualin apa gitu, dimodalin lah pokoknya ya. Wa yushtaratu fil malik, disyaratkan pada pemilik harta, ma yushtaratu fil muwakkil, apa yang disyaratkan pada seorang yang ingin mengangkat wakil ya. Ingat di bab wakalah tuh ya, misalnya orang yang mutlaqut tasarruf ya, bukan anak kecil ya, bukan yang apa namanya, bukan yang safi. Nah, ada syarat-syarat itu di bab wakalah. Sama, apa yang disyaratkan di bab wakalah kepada muwakil, itu pun disyaratkan kepada malik di bab qirat, gitu ya. Wa yushtaratu, dan disyaratkan fil amil pada yang bekerja, ma yushtaratu fil wakil, apa yang disyaratkan di wakil. Karena gini, qirat itu sama seperti wakalah sebenarnya. Kalau wakalah kan gini, wakalah itu kan nggak harus duit, tapi kalau qirat itu duit, uang, harta. Kalau wakalah gini, wakalah nggak harus duit. Misalnya saya ingin mewakilkan kepada Mas Zainul untuk nikahin anak saya nggak sempat, atau saya grogi atau apa, saya wakilin misalnya, itu wakalah juga ya. Syarat ana itu harus ada pada apa si malik. Syarat wakil syaratnya apa, yang terima qirat ya, amil, harus ada seperti syaratnya wakil. Paham kira-kira nih ya, intinya sama, mewakilkan. Cuma kalau qirat lebih spesifik harta ya. Kalau wakalah umum ya, wakalah umum, wakalah bisa buat salah cuma beli doang. Anda mau beli pulsa, malas jalan, duit di, mau beli pulsa di. Nah, ini berarti ardi wakil Anda tuh, kan kita suka nyuruh anak kita gitu, tuh bayarin tuh Gojek. Nah, itu namanya wakalah tuh ya. Boleh begitu, boleh nggak boleh, dan apabila memenuhi syarat gitu ya. Baik, kemudian wayadul amil, dan tangannya sang amil, sang pekerja, fil qirat, dalam bab qirat itu yadu amanah, yadu amanatin, tangan amanah, kal wakil, seperti wakil. Maksudnya gimana Ustaz? Gini, kalau tangannya tangan amanah, berarti kalau terjadi apa namanya, kerugian yang tidak disengaja ya, bukan karena kecerobohan, maka kita sang wakil nggak wajib ganti. Begitupun amil. Misalnya saya memasrahkan mobil saya kepada Bang Zainul sebagai supir kan, atau Bang Zainul saya pasrahkan misalnya ini dah mobil untuk dibawa ke Bang Komar karena Bang Komar mau minjem. Bang Zainul itu tolong bawa mobil, Bang Komar mau minjem, dia mau nikahin anaknya, nggak punya mobil dia ya, masa naik motor ya, kesian ya dah. Nah, di tengah jalan terjadi kecelakaan tanpa kecerobohan dari Bang Zainul, saya lagi dia Ustadz ditabrak misalnya gitu. Apakah Bang Zainul ganti? Enggak, karena kalau ya amanah ya, kita berarti mempercayai orang tersebut untuk memegang harta kita. Karena kita yang percaya, terjadi apa-apa ya dia nggak wajib ganti. Kalau nggak ceroboh, kecuali ceroboh ya. Emang gimana misalnya ceritanya bisa ketabrak lampu merah Ustadz, terus saya di tengah-tengah aja gitu, di perempatan saya diem aja situ, ditabrak ya, iyalah, yang penting nggak mau berhenti di situ. Mau gue kagak, saya sengaja ada yang nabrak, tabrak Ustadz, yang itu ceroboh namanya, ganti. Tapi kalau nggak ada kecerobohan ya nggak ganti. Misal dibawa Bang Zainul, bawa ke Bang Komar, ternyata banjir, anyut, bisa hilang, dia selamat, mana mobil? Ustaz, anyut lah. Ya, nggak bisa nyalain dia, karena saya udah mempercayakan pada dia, dan dia nggak ceroboh, gitu ya. Siapa yang tahu banjir? Tadi hujan biasa, Ustaz tahu banjir, gitu kan? Gitu. Nah, ini sama seperti ini. Amil itu kalau seandainya dia bekerja tiba-tiba rugi, ya namanya dagang kan nggak tahu, rugi atau nggak laku, ya. Kita nggak bisa nuntut. Rip, 20 juta Rip, gue modalin, mana hasilnya? Ya Allah Ustaz, sepi Ustaz, corona nih, nggak ada yang beli tuh, lihat tuh, dimsum yang busuk semua, ya, expire. Gimana sih Rip? Bisa mungkin ganti? Nggak bisa ganti, kita ganti. Kenapa? Dia nggak ceroboh, dia udah usaha bener-bener. Emang lagi sepi perdagangan, gimana? Mau bilang apa? Ya, apalagi zaman corona begini, bilang apa kita? Ya, ini kos-kosan, ya, ada yang kosong setengah, dulu full. Ya, ini lagi corona, aku bilang apa? Majelis masih banyak yang libur. Ya, tadi kemarin ketemu kenalan, ya Allah Ustaz maaf ya, orang ibu-ibu sebenarnya senang dengar tuh kalau lagi ngisi kajian tuh libur. Saya belum undang lagi deh. Ya nggak apa-apa Bang Haji, lagi corona gimana lagi? Ya, belum rezekinya berarti, gitu ya.
Ini jadi yatnya yat amanah, kal wakil sama seperti wakil. Syurutu malil qirat, ya, arba'atun, syaratnya harta yang untuk dipakai qirat arba'atun, ada 4. Yang pertama, an yakuna naqdan khalisan, adanya harta tersebut naqdan khalisan, ya, mata uang murni, ya. Naqdan itu apa maksudnya? Ainuqdan madrubatan, yaitu mata uang yang sudah dicetak. Kalau misalnya zaman dulu kan emas dicetak jadi koin disebut dinar, perak dicetak jadi koin disebut dirham. Nah itu yang begitu tuh, itu hartanya harus model begitu. Atau ya auraqin naqdiyah, kertas mata uang, ya, kayak rupiah, wahia al maujudah al-an, yang ada zaman sekarang, rupiah, dolar, ringgit, real, itu ya gitu. Kenapa begitu katanya? Li'anna aqdal qirat aqdun mustamilun ala ghararin li'adamin dibatil amal wa li'adamil wuthuqi birribah. Karena gini, akad qirat itu kan akad yang terkandung dalamnya ada unsur penipuan. Arti penipuannya nggak jelas, ya. Li'adamin dibatil amal, karena pekerjaannya itu nggak bisa kita tentuin. Ente harus kerja begini-gini ya, dari jam segini sampai segini, kan itu kan bisa tentuin juga dia yang kerja kan, soalnya kan ini bisa aja dia sama kita bilang masuk saat buka dari jam 8 sampai jam 5, ternyata kagak, dia tidur, dia kondangan, kan kita nggak tahu, ya. Dan untungnya juga nggak jelas, bisa untung bisa enggak. Makanya kalau ada orang ngajakin kayak itu tuh, apa kemarin yang sampai banyak ketipu tuh, naruh modal Pandawa, ente udah pasti untung 10%, jangan percaya itu. Nggak ada orang usaha pasti untung tuh, nggak ada, ya. Bisa untung, iya, bisa juga rugi, bisa juga impas. Jadi nggak mungkin kok tiba-tiba ada orang bisa memastikan pasti 10% pasti bagaimana, pasti aneh. Kalau udah akad begini udah jangan diikutin dah, ya. Akhirnya kena. Anak majelis kita ada berapa orang yang kena tuh, cerita sama saya, ente sih nggak dengerin anak. Iya sama Ustaz, mana dia 50 juta, dia 100 lebih, mau dengerin, ya. Dari segi akadnya udah salah. Khalison, apa itu yang khalis, yang murni? Ayu ghairu maghsyusyah, tidak bercampur, ya, tidak bercampur-campur. Fal maghsyusyah, yang bercampur-campur, ya, ada yang misalnya apa namanya, modalnya emas yang udah dicetak, ya, udah logam, sama masih serbuk-serbuk, ini nggak jelas, ya. Tapi kan serbuk bisa ditimbang, itu aja, ya. Serbuk itu bisa kurang lagi ditimbang, jatuh atau gimana, bisa berkurang. Cuma kalau koin udah jelas. Kalau yang campur itu gimana? La tasihul muqaradhah biha, tidak sah, ya, akad muqaradhah biha dengan maghsyusyah tadi, ya. Tapi katanya wa tasihu inda Rabi, menurut Imam Rabi sah idza qalla ghishuhu, apabila yang bercampur itu sedikit, bi an kana mustahlakan, apabila akan misalnya gini, wa kana rawajul khalis, ya. Rawaj ini apa nih? Ntar dulu. Apabila dia mustahlak itu bisa hancur, bisa hilang, ya. Wa kana rawajul khalis, ntar juga ditanda ini, ya, takut salah, lihat di kitab lain dulu. Yang kedua, an yakuna ma'luman jinsan wa qadran wa sifatan, adanya harta tersebut ma'luman, diketahui apanya, jinsan jenisnya, wa qadran akarannya, wa sifatan sifatnya. Misalnya ini apa? Ini jenisnya nakat apa? Emas. Nah, bukan kertas, bukan. Nah, jelas kan? Terus kadarnya berapa? Sekian gram. Ya, saya kasih modal 100 gram emas atau dinar, ya, 10 koin dinar misalnya, ya. Nah, dan juga sifatnya. Ini sifatnya gimana ini? Ya, sifat uangnya uang apa? Rupiah, kan segepok nih, ya. Uang apa ini? Rupiah. Oh, rupiah. Yang berapa? Segepok. Yang 100.000. Oh, berarti 10 juta. Kan gitu jelas. Ya, harus jelas. Modalnya berapa. An yakuna muayyanan, dan harus ditentukan, hartanya itu harus harta yang sudah ditentukan. Seperti gimana? Fayaqulu, maka dia wajib mengatakan qaratuka ala hadhihi darahim, saya melakukan akad qarat dengan kamu atas dengan dirham yang ini. Nah, itu jelas ini, ya. Atau antakuna fi dhimmah, atau ada di tanggungan orang tersebut. Wa yu'ayyinuha qabla tafarruqil majlis, dan dia tentukan sebelum pisah dari majelis. Gini, dia punya tumpukan uang dalam hari, ya. Saya bilang gini sama ini, kalau tadi saya lakukan akad qarat sama kamu sebanyak 10 juta nih duit nih, ya. Jelas kan? Oke, 10 juta. Nah, atau kalau misalnya nggak ditentuin, boleh nggak Ustaz? Ya, misalnya gini, bilang ini, ana melakukan akad qarat sama ente dengan modal 10 juta buat ente modal dagang, nanti keuntungan bagi 2, ya.
10 juta nggak ada nih, kan belum dikasih, belum tentu mana 10 juta, kan bisa yang di kantong, bisa yang di lemari dia. Nah, tapi sebelum pisah dari majelis dikeluarin, nih ya 10 jutanya, boleh tuh. Ya, boleh. Cuma kalau 10 juta masih nanti dah. Nggak bisa Ustaz, mau akad sekarang nggak ada modal nih gimana? Nanti kalau sudah ada modalnya, duitnya udah ada, baru akad tuh. Nggak boleh akadnya sekarang 10 juta, duitnya nanti ya nggak bisa, akad dulu, siapin dulu duitnya. Sebelum pisah dari majelis harus sudah ditentuin, yang ini duitnya nih, gitu ya. Yang keempat, yang terakhir, an yakuna biyadil amil. Modalnya itu, hartanya itu ada di tangan amil sang pekerja, ya. Fatakuna musallamah, maka adanya harta tersebut diserahkan ilal amil, kepada amil, la biyadil malik, tidak di tangannya si malik. Ente mau ngasih modal tapi ente yang pegang modal, yang pegang duit modalnya. Gimana sih ente kayak percaya nggak percaya? Rip, berapa Rip mau dagang di Sampur, berapa sama bootnya segala macam? 10 juta Ustaz, udah 10 juta, ini duit yang pegang, lo tenang aja, ntar perlu gua kasih. Ya nggak bisa gitu, kasih aja, namanya mau modalin, ya enggak, ntar nyicil aja, mau belanja ini 1 juta nih duitnya, nanti balik lagi. Ribet orang dagang begitu, ya kan dia ingin punya wewenang, kekuasaan penuh pada harta itu, buat dia tasarruf, buat dia berdagang. Kalau dikit-dikit orang ribet, ini mintanya males, kadang orang minta ya gak ada orangnya, kan susah. Bener-bener kasih nih, pegang 10 juta gitu ya. Coba aja dah, kayak orang misalnya ngutang sama kita 100 juta terus bayarnya nyicil, ya bilangnya bulan depan full, kita tahu datang bawa 10 juta dulu ya. Itu beda, nerima duit 10 juta sama 100 juta beda ya. Kalau 100 juta kita bisa, wah nih kebayang nih buat modal apa nih 10 juta. Cuma kalau 10 juta kan kecil, jajanin habis gitu. Itu beda, pegang kasih sama dia. Kalau ente percaya sama dia untuk memutar duit ente serahin duit, jangan pakai tanggung-tanggung gitu ya. Paham kira-kira? Masalah untung rugi ya itu resiko, namanya usaha ya, mudah-mudahan untung. Kalau rugi ya udah hamsyong ya, belum rezeki ente gitu. Kemudian syurut riba isnan, wallahu a'lam bishawab. Sampai sini dulu. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada? Nggak ada ya? Baik, kita tutup dengan baca surat Al-Fatihah. Kita mohon Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita pelajari di malam hari ini Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan dengan kita tahu caranya melakukan akad qard ini atau qirad, siapa tahu nanti kita punya modal, kita bisa kerjasama sama seorang dengan cara yang benar, tepat menurut syariat, sehingga dagang kita berkah, untungnya juga berkah. Dan mudah-mudahan kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam penyakit, mara bahaya, musibah, kecelakaan, hal-hal yang kita nggak suka. Dan mudah-mudahan senantiasa diberikan taufik hidayah sampai akhir hayat kita ibadah nggak berhenti-berhenti ya, rajin ibadah, terhindar dari maksiat, dan berharap mudah-mudahan mati lagi ibadah, mati dalam husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah. Wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. آمين يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتوب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع
آمين ربي فاسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طش صحبي والحمد لله في البادئ والتناهي والحمد لله في البادئ والتناهي حسبي ربي جل الله ما في قلبي إلا الله على الهادي صلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله الله ارحمنا أنت مولانا الله وقبلنا ما لنا غيرك الله الكافي ربنا الكافي وصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل الكافي كفنا الكافي ونعم الكافي الحمد لله اللهم يا ربنا cukupkanlah berikanlah beras banyak, duit banyak buat ngaji pergi haji barakahnya Nabi wali ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Allah biha ya Allah biha Allah بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله برحمة عاجلة يا الله بها يا الله برحمة واسعة يا الله بها يا الله بها يا الله برحمة عامة يا الله بها يا الله بها يا الله بصلاح العاقبة يا الله بها يا الله بها يا الله بغفران الذنوب يا الله بها يا الله بها يا الله بستر العيوب يا الله بها يا الله بها يا الله بالتوبة والقبول يا الله بها يا الله يا الله بعودة سالمين يا الله بها يا الله بها بفضل رب العالمين يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة عند الممات ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القدر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلنا أتقيا علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا الرسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى
المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.